Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 biopsikologi dari kelas C akan memberi pemahaman tentang hukum Mendel dan pewarisan sifat. Sebelumnya, apa sih hukum Mendel dan pewarisan sifat itu? Sifat-sifat makhluk hidup pasti diwariskan kepada keturunannya melalui substansi genetika dengan aturan dan pola pewarisan tertentu. Aturan pewarisan sifat ini dikemukakan pertama kali oleh seorang biarawan sekaligus botanis yang bernama Gregor Mendel, sehingga beliau dikenal dengan sebutan Bapak Genetika. Nah, hukum Mendel dan pewarisan sifat ini mencakup beberapa materi. Yang pertama ada kromosom, yang kedua ada gen dan alel, yang ketiga ada hukum Mendel 1 dan 2, dan yang terakhir ada crossing over. Sebelum ke inti materi, saya akan memberitahu beberapa istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama ada parental yang disimbolkan dengan huruf P yang artinya induk. Lalu ada filial yang disimbolkan dengan huruf F yang artinya keturunan. Lalu ada dominan, yaitu sifat yang menutupi sifat resesif. Lalu ada resesif, yaitu sifat yang tertutupi oleh sifat dominan. Lalu ada genotip dan fenotip. Kalau genotip itu sifat yang tak nampak, sedangkan fenotip itu adalah sifat yang nampak. Selanjutnya ada homozigot dan heterozigot. Homozigot itu ada pasangan alel sejenis. Kebalikannya, heterozigot itu adalah pasangan alel tak sejenis. Yang terakhir ada alel, yaitu pasangan gen yang berada di lokus yang sama pada kromosom homolog. Sekarang kita akan masuk ke materi pertama, yaitu kromosom. Kromosom adalah struktur nukleoprotein yang membawa informasi genetik. Struktur ini terletak di dalam inti sel dan berkumpul membentuk genom. Sel dengan 2 set kromosom disebut sel diploid. Manusia memiliki total 23 pasang kromosom atau mencapai total 46 kromosom. 22 pasangan bersifat autosoma dan memberikan gambaran non-seksual. Dan pasangan yang terakhir diidentifikasi sebagai kromosom seks, yaitu X dan Y. Nah, gen yang terletak pada kromosom seks X atau Y, atau pada kromosom pasangan ke-23, yaitu gonosom, disebut gen terangkai seks atau sex link. Gen pada kromosom X mempunyai pola ekspresi yang berbeda pada individu pria dan wanita. Wanita mempunyai 2 kromosom X, dan laki hanya 1 kromosom. Itulah sebabnya pria mudah terkena penyakit di kromosom X. Di sisi lain ada sel haploid, yaitu sel yang hanya mengandung 1 set kromosom. Sel-sel haploid ditemukan di banyak alga, beberapa lebah jantan, lebah, dan semut. Kromosom sendiri ada 2 jenis, yaitu kromosom prokaryotik dan kromosom eukaryotik. Lalu, apa sih perbedaan antara kedua kromosom tersebut? Kromosom prokaryotik sangat sederhana dan terdiri dari molekul DNA tunggal, sedangkan kromosom eukaryotik sangat kompleks dengan komponen yang berbeda, yaitu DNA, RNA, protein dasar, dan protein non-dasar. Ada 2 jenis kromosom eukaryotik, yaitu kromosom autosom dan seks. Untuk perbedaan lebih lanjutnya sudah dijabarkan secara rapih di dalam slide. Perbedaan pertama yaitu kromosom prokaryotik, sel induknya terutama haploid dan tahap morfologi yang pasti untuk replikasi DNA. Sedangkan kromosom eukaryotik, sel induknya terutama diploid dan replikasi DNA terjadi pada fase S dari siklus secara mitosis. Perbedaan kedua, kromosom prokaryotik, dasar protein histon yang sama sekali tidak ada. Sedangkan kromosom eukaryotik, adanya histon dan DNA kompleks dengan protein membentuk deoksiribonukleoprotein. Perbedaan terakhir, kromosom prokaryotik, kromosom DNA-nya terlokalisasi dalam sitoplasma dan merupakan polimer melingkar. Sedangkan kromosom eukaryotik, kromosom DNA terbatas dalam inti dan merupakan polimer linear. Teman-teman masih ingat kan istilah dalam pewarisan sifat yang saya sebutkan di awal? Ada genotip dan fenotip.
Namun, apa sih arti lebih lanjut dari genotip dan fenotip tersebut? Genotip adalah komposisi gen atau istilah yang dipakai untuk menyatakan keadaan genetik dari suatu individu atau sekumpulan individu populasi. Genotip dapat merujuk pada keadaan genetik suatu lokus maupun keseluruhan bahan genetik yang dibawa oleh kromosom genom. Sedangkan fenotip adalah sifat, karakter, ekspresi gen yang dapat dilihat, diamati, dan diukur. Biasanya dinyatakan dengan nama sifat. Nah, yuk kita bagi ke kromosom. Setiap kromosom pasti memiliki pasangan. Sepasang kromosom itu disebut homolog. Jadi, kromosom homolog adalah dua potong DNA dalam organisme diploid yang membawa gen yang sama, satu dari masing-masing sumber orang tua. Struktur kromosom terdiri dari lokus dan alel. Lokus adalah tempat gen atau penanda pada kromosom, sedangkan alel adalah pasangan gen yang terdapat di lokus. Bagian tengah kromosom disebut sentromer. Pada kromosom terdapat lokus, yaitu tempat gen. Alel adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang sama bersesuaian dalam kromosom homolog. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis alel yang terdiri dari dua, yaitu homozigot dan heterozigot. Homozigot adalah alel yang terdiri dari sepasang gen yang sama. Terdapat dua jenis homozigot, yaitu homozigot dominan dan homozigot resesif. Homozigot dominan adalah alel yang terdiri dari sepasang gen dominan dilambangkan dengan huruf besar, sedangkan homozigot resesif adalah alel yang terdiri dari sepasang gen resesif yang dilambangkan dengan huruf kecil. Lalu ada heterozigot, yaitu individu dengan alel yang terdiri dari gen dominan dan gen resesif yang dilambangkan dengan kombinasi huruf besar dan kecil. Susunan genotip pada individu heterozigot merupakan kombinasi dari sifat dominan dan resesif. Contohnya ada pada gambar, yaitu untuk homozigot dominan menggunakan huruf besar, maka dari itu DD huruf besar dan MMKK huruf besar. Sedangkan homozigot resesif menggunakan huruf kecil, maka dari itu DD huruf kecil dan MMKK huruf kecil. Nah, untuk heterozigot karena merupakan sepasang gen dominan dan gen resesif, maka dari itu menggunakan lambang kombinasi huruf besar dan kecil. Contohnya D besar dan D kecil, lalu seterusnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti materi, yaitu hukum Mendel. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, hukum Mendel merupakan hukum pewarisan sifat yang mengikuti pola tertentu. Hukum ini ditemukan oleh Gregor Johann Mendel. Hukum Mendel terdiri dari dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 yang dikenal juga dengan hukum segregasi menyatakan pada pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam dua sel anak atau pemisahan secara bebas dari diploid menjadi haploid. Hukum ini berlaku untuk pasangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Atau pengertian lebih lanjutnya, monohibrid adalah pasangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan satu sifat beda. Lalu selanjutnya ada hukum Mendel 2 atau yang dikenal juga dengan hukum asortasi, yang menyatakan setiap gen dalam gamet akan berasortasi atau bergabung secara bebas saat pembentukan individu baru. Biasanya berlaku pada persilangan dihibrid atau persilangan sifat beda atau lebih. Meskipun demikian, gen untuk satu sifat tidak berpengaruh pada gen untuk sifat yang lain yang bukan termasuk alelnya. Hukum Mendel 2 ini dapat dijelaskan melalui persilangan dihibrida, yaitu persilangan dengan dua sifat beda, dengan dua alel berbeda. Misalnya, contoh bentuk biji bulat keriput dan warna biji kuning hijau. Pada slide selanjutnya telah ditampilkan contoh persilangan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Pada hukum Mendel 1 kita akan mencoba menyilangkan biji. Parentalnya B besar, dan B kecil, B kecil. B besar untuk biji bulat dan B kecil untuk biji berkerut. Setelah itu kita akan menentukan gametnya, maka kita akan mendapatkan B besar dan B kecil. Setelah itu akan menghasilkan F1 atau keturunan pertama B besar B kecil yang fenotipnya biji bulat, karena bulat di sini merupakan gen dominan. Setelah itu kita akan mencoba menyilangkan lagi antar keturunan pertama yang akan mendapatkan gamet B besar B kecil dan juga B besar B kecil.
Setelah itu, kita akan mencoba melihat hukum Mendel 2. Di sini kita akan mencoba menyilangkan bulat kuning dengan kisut hijau dengan simbol BBKK besar dan BBKK kecil. Maka kita akan mendapatkan BK besar dan BK kecil. Untuk keturunan pertama, kita akan mendapatkan B besar, B kecil, K besar, K kecil, yang artinya bulat kuning 100%. Lalu kita akan menyilangkan lagi antara keturunan pertama dengan tabel berikut. Dan kita akan mendapatkan rasio 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, dan 1 kisut hijau. Pada akhirnya, kita sampai pada materi terakhir, yaitu crossing over, atau pola pewarisan sifat yang kedua. Pindah silang atau crossing over adalah peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya dari sepasang kromosom homolog. Peristiwa ini terjadi pada pembelahan fase 1. Kita bisa melihat pada gambar yang ada di slide. Lebih tepatnya pada akhir profase 1 atau awal metafase 1. Pada saat itu, satu buah kromatid akan membelah menjadi 2. Mungkin cukup sekian penjelasan materi hukum Mendel dan pewarisan sifat dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman semua ingin mempelajari materi ini lebih lanjut, kalian bisa mengakses website yang tertera pada slide berikut. Karena kami juga dapat memahami dan menyiapkan video kali ini berkat materi yang diberikan di website berikut. Tentu saja video kali ini tidak akan ada tanpa bantuan anggota kelompok 4. Materi yang disusun sangat ringan oleh Alfia Azhara dan Trinisa Mutiara Raihan. Slide-slide menarik yang dibuat oleh Safira Alminalifah dan Mutiara Azhara Dahlia. Lalu Zofika Zohair Soroyo yang mengedit video dan Aldian Firdaus yang mengirim dan mengupload video agar dapat ditonton teman-teman semua. Dan yang terakhir, saya Aisyah Ahmad sebagai pengisi suara yang menemani teman-teman semua kali ini. Sampai jumpa dalam waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.